Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajaka. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu Saudara, kami ingin membahas dan menginformasikan, tolong jangan di skip supaya nanti tidak salah atau mungkin gagal paham kira-kira seperti itu, karena ini menyangkut hal apa yang terjadi, reaksi di antara Bajaka bergetah merah semuanya. Ini semuanya sudah kami secara pribadi dan keluarga sudah mencobanya dan apa reaksinya, dan kami ingin menunjukkan di antara kelima Bajakah merah ini reaksi setelah meminum apa yang terjadi. Kami akan menunjukkan salah satu yang reaksinya benar-benar setiap konsumen yang kami kirimkan itu reaksinya sering muncul dan ada yang tidak muncul, kira-kira seperti itu. Jadi Bajakah ini intinya sangat kental getah merahnya, dan sekaligus sangat reaktif dan cepat, kira-kira begitu bahasanya. Sebelum itu kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara pesan khusus atau yang perlu kami sampaikan biar nanti maaf tidak salah pilih Bajakah, kira-kira begitu. Yang pertama, ada poin pertama bahwa Bajakah itu jumlahnya banyak, ratusan, kira-kira begitu. Baik dia dari berjenis tampala juga jenisnya banyak, terus kemudian dari kalalawit juga jenisnya banyak, akar kuning juga begitu, jenisnya juga banyak, terus kemudian Euvaria juga jenisnya banyak, dan ada juga Lindera juga jumlahnya juga banyak, Bauhinia atau Bajakah kupu-kupu juga jenisnya banyak. Jadi banyak sekali jenis Bajakah dan lain-lain, kira-kira begitu. Nomor 2, Bajakah bukan hanya dari Kalimantan saja. Jadi kalau mereka menyebut Bajakah itu adalah hanya Kalimantan, itu salah, kira-kira begitu, salah besar, karena faktanya semua di tempat lain itu banyak Bajakah, kira-kira begitu. Yang nomor 3, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa Bajakah ini lahir dan viral itu memang dari Kalimantan, khususnya adalah Kalimantan Tengah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita menyebut Bajakah itu tidak bisa kita pungkiri bahwa istilah kata Bajakah memang lahir dari Kalimantan, kira-kira begitu. Yang keempat, jadi Bapak Ibu sering mendengar, oh ini yang Bajakah orisinal, Bajakah asli. Maaf, yang sering muncul adalah Bajakah orisinal Kalimantan, Bajakah asli Kalimantan. Semua Bajakah itu asli kecuali yang memang dia palsu atau dipalsukan, kira-kira. Asli memang dari alam, kira-kira ini memang Bajakah, tapi jangan lupa Bajakah jenisnya banyak, kira-kira begitu. Terus nomor 5 itu yang perlu kami sampaikan dan kami ingatkan untuk Bapak Ibu, bahwa Ibu, Bapak, Saudara jangan salah pilih. Memang kalau kita baca di online, di Facebook dan lain-lain, mereka menyebutkan bahwa Bajakah ini untuk ini itu memang kalau kita yang paham itu memang berlebihan, tapi kalau yang nggak paham bisa terprovokasi, kira-kira seperti itu. Padahal Bajakah itu peruntukannya bukan ke situ, kira-kira begitu. Jadi Bajakah ini memang sedikit ada ke sana, kira-kira begitu. Oke, mungkin ini kami banyak sudah memakan pesan khusus, jadi kami ingin kembalikan ke topik kami, bahwa Bajakah ini khususnya dari, mungkin ini Bajakahnya kami tunjukkan ke Bapak Ibu. Di antara ini yakin sudah ada yang tahu. Kemarin juga kami sudah kupas bahas sedikit mengenai kelebihan Bajakah dari sisi, kira-kira begitu. Ini semua Bajakah bergetah merah semuanya ini. Nah, ini biasanya yang paling banyak yang kami temui adalah seukuran ini.
jempol-jempol, kurang lebih jempol kaki, jempol tangan. Ini kebetulan kami dapat baru sekali ini. Ini sudah dipotong berkali, tapi kalau dari awalnya ini sudah kami ulas kenapa ini kami lakukan, kira-kira itu. Nah ini, nah kami mengulasnya bukan dari sisi sini, ini dari sisi reaksinya, kira-kira begitu. Jadi bacakah yang ini, bacakah pohon darah naga atau bacakah darah naga, dan wajar dia mendapat panggilan atau gelar darah naga bersisik. Nah kira-kira begitu, darahnya banyak, kental, dan ini teksturnya kayak seperti naga, ini bersisik. Wajar kalau dia dipanggil adalah ini, nama panggilan dia adalah darah naga. Kami menyebutnya ini bacakah darah naga. Nah, kami ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai apa, pertama, apa reaksinya. Di situ ada sekitar 6 reaksi yang perlu kami sampaikan setelah kami sekian lama mengkonsumsi baik secara pribadi maupun kepada konsumen-konsumen kami. Terus kemudian analisa kami dari masalah-masalah itu, kemudian kami buatlah analisa, dan yang ketiga adalah kesimpulan, kira-kira begitu. Jadi pertama mungkin ini karena menyangkut masalah waktu, istilahnya kira-kira begitu. Yang pertama kami akan menyebut apa reaksi setelah sekian kali atau sekian hari minum konsumsi bacakah. Bacakah ini sangat-sangat reaktif, kira-kira begitu, dan sangat cepat dibanding bacakah yang ini. Ini sudah banyak yang beredar ini, bacakah ini jenisnya ini. Ini sudah banyak sekali beredar, baik di online, di Facebook, di YouTube, semuanya ini bacakah ini sudah banyak beredar, kira-kira begitu. Ya, yang ini yang kami belum tahu apakah ini sudah beredar, kami belum nampak juga, kira-kira begitu. Andaikan beredar ya alhamdulillah, andaikan belum beredar ya kami beritahukan kepada Bapak Ibu, kira-kira begitu. Apa yang nampak kelebihan bacakah ini. Dari sisi reaksi, semua bacakah ini semuanya sudah kami cobakan, nggak ada reaksi sama sekali yang begitu nampak sekali. Dan inilah satu-satunya yang selama ini kami setahun sudah mengkonsumsi, hampir setahun konsumsi bacakah ini, kami merasakan, kira-kira begitu, baik secara pribadi maupun keluarga maupun secara konsumen, kira-kira begitu. Reaksinya setiap konsumen ada reaksi yang muncul. Yang pertama itu reaksinya, jadi mata ini agak berkunang-kunang. Jadi kalau kita melihat itu semacam kayak kamuflase, kira-kira begitu. Jadi yang pertama itu mata agak berkunang-kunang, kira-kira seperti itu. Nomor 2, badannya terasa agak lemah atau menurun dari kondisi sebelumnya. Nah, ini ada apa, kira-kira seperti begitu. Dari sekian poin nanti kami akan analisa. Cuma kami sekarang poin-poinnya. Yang ketiga, tadi kan 1, 2, ini yang ketiga, badan serasa kayak sempoyongan gitu. Jadi kalau kita jalan, bagaimana badan itu goyang agak kayak sempoyongan, kira-kira begitu. Itu reaksinya yang muncul. Terus kemudian yang keempat, kita kencingnya ini agak lebih ini dibanding yang biasanya, kira-kira begitu. Jadi kencingnya agak lebih atau mungkin biasanya. Terus yang kelima, ini BAB itu agak lebih teratur dan agak lebih kenyal lah, kira-kira begitu. Kalau mungkin biasanya tuh mungkin agak-agak keras atau mungkin terlampau encer atau mungkin apa, ini BAB-nya agak kenyal, jadi normal, kira-kira begitu. Itu yang kami rasakan dan juga konsumen-konsumen yang kami cobakan ke sana. Terus yang keenam, kira-kira ya keringat itu agak muncul, kira-kira begitu, kira-kira dibanding seperti itu. Jadi apakah semuanya ini konsumen mengalami seperti itu? Nah, inilah analisa kami, kira-kira begitu. Analisa yang pertama, bahwa di dalam tubuh ini ada yang bereaksi atas 6 reaksi tadi. Apakah itu semuanya atau keseluruhan? Yang jelas di antara salah satu atau lebih itu konsumen merasakan adanya reaksi itu, kira-kira begitu. Dan analisa kami yang kedua, setelah kami konsultasi juga dengan mereka yang sedikit banyak paham masalah kesehatan, masalah obat,
masalah herba dan sekiranya itu kami simpulkan ini menurut kami ini bukan penelitian tapi kesimpulan daripada setiap kejadian yang muncul apa kira-kira begitu. Tadi yang pertama, ini yang kedua, golongan darah itu juga apa yang kami diskusikan itu juga akan berpengaruh terhadap reaksi. Golongan darah setiap orang pasti berbeda dan itu pun reaksi terhadap obat atau herbal itu juga berbeda, kira-kira seperti itu analisa kami bukan penelitian, kami bukan penelitian tapi kami menganalisanya seperti begitu karena golongan darah satu dengan orang lain itu saya tanya berbeda dan reaksi terhadap bajakah pun berbeda, tapi diantara sekian reaksi tadi ada 6 reaksi yang sering muncul, itu diantara mereka ada yang timbul dan ada yang tidak sama sekali, kira-kira begitu. Tadi nomor 2. Terus kemudian nomor 3 reaksi kesimpulan nomor 3 analisa reaksi tubuh itu sangat berbeda-beda terlepas daripada apa golongan darahnya, kira-kira begitu yang analisa nomor 3-nya. Nomor 4 bahwa ada yang reaksi bahwa reaksi itu pertanda ada perlawanan. Jadi perlawanan dari penyakit terhadap bajakah yang kita konsumsi, kira-kira gitu. Jadi ibaratkan begini, ada penyakit, ada obat, kemudian dia langsung perang, kira-kira begitulah bahasa logikanya, bahasa yang gampang diterimanya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita minum bajakah nggak ada reaksi, apakah bajakah ini bereaksi? Atau kita bahasanya itu kan kita kalau ketemu penyakit, ketemu musuh langsung tempur. Tapi kalau kita bajakah yang ketemu nggak ada reaksi, berarti kalau kita ketemu dengan musuh wassalam. Nah, kira-kira begitulah, artinya kita tidak terjadi reaksi apa-apa. Kira-kira apakah seperti itu? Itu baru analisa dari sekian kejadian. Ini bukan penelitian tapi analisa dari berbagai kejadian dan beberapa orang yang berhasil kami wawancarai dan kami simpulkan itu menurut versinya kami. Kira-kira kami bukan penelitian, bukan. Jadi analisa dari setiap kejadian, kira-kira begitu. Mungkin semuanya perlu diuji, kira-kira begitu. Selanjutnya yaitu bahwa ada yang belum tidak ada reaksinya, kira-kira begitu. Jadi ada yang reaksinya itu justru lebih cepat daripada bajakah yang lain, kira-kira itu. Jujur konsumen itu jauh dari apa yang kami sampaikan. Kami biasanya kalau memberikan dengan konsumen itu reaksinya kurang lebih 1 bulan itu sudah ada. Tapi ini bisa hitungan hari. Itu pun saya kaget setelah minum konsumsi bajakah yang ini. Itu hitungannya hari, bukan lagi hitungan minggu. Itu sudah banyak yang muncul lebih cepat dari apa yang kami bayangkan. Alhamdulillah, kira-kira begitu. Jadi kalau yang kami sampaikan itu sebulan atau lebih, seperti yang kebanyakan YouTube mereka menyampaikan yang herbal disampaikan, ternyata ini hitungannya hari, bukan lagi lah minggu, kira-kira itu sudah ada reaksinya, kira-kira begitu. Bahkan ada yang sembuh, minimal itu reaksinya nampak sangat sekali. Dan kami tadi juga barusan, insya Allah nanti kami akan tanyain konsumen apa reaksi pertama kali setelah minum bajakah darah naga dari kami, kira-kira begitulah bahasanya. Selanjutnya yaitu ada yang bilang bahwa bajakah yang bergetah merah ini beracun. Kenapa? Karena ada reaksi yang tadi itu, ada 6 reaksi tadi itu, dikira ini bajakah kami ini beracun. Begitu kami hubungi mereka adalah, maaf Bapak, maaf Ibu, itu bukan beracun, itu adalah reaksi daripada obat. Karena apa? Bajakah ini reaksinya sangat cepat dan sangat baik, kira-kira begitu. Tapi tolong itu jadi kami hubungi langsung beliaunya. Jadi tolong itu jangan diputus. Itu adalah reaksi, atau ibarat mereka tuh berperang, kira-kira begitu. Ketemu penyakit, ketemu obat, itu kira-kira begitu, berperang. Jadi reaksinya ibu terasa sekali, kira-kira begitu. Itu adalah reaksi, bukan racun, bukan. Tapi tolong dosisnya dikurangi, kira-kira itulah pesan kami. Dan alhamdulillah efek-efek yang lain, konsumen yang lain itu sudah banyak sekali, kira-kira begitu. Jadi ini penyakit yang berhubungan, terutama yang berhubungan dengan perut,
perut dan isinya ini banyak, hampir semuanya penyakit tubuhnya larinya ke perut, kira-kira begitu. Lah inilah yang sudah banyak sekali benar-benar hasilnya, kira-kira begitu. Yang berat-berat yang mereka sudah ada maaf 4 bulan itu sudah ke dokter, ke bidan, ke sinse dan seterusnya. Alhamdulillah ketemu dengan kami dua hari minum konsumsi itu mereka terasa sekali perubahannya, nampak sekali. Insya Allah nanti juga akan kami tampilkan, tapi sebagian sudah kami tampilkan testimoninya, kira-kira begitu. Selanjutnya yaitu gejala tadi, gejala keringat, terus kemudian buang air kecil yang berlebihan, terus buang air besar yang berlebihan. Itu adalah salah satu daripada fungsi bajakah ini sebagai toksisitas, yaitu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh. Dan itu semua, hampir semuanya mengakui bahwa gejala-gejala tadi itu adalah sebagian besar itu adalah dari reaksi terhadap racun yang ada dalam tubuh kita, itu dikeluarkan dalam bentuk tadi mungkin kencingnya berlebihan, ya kan, banyak sering kencing, terus kemudian BAB-nya tadi kan semakin normal, yang tadinya mengental atau mungkin bahkan semacam agak encer, sekarang menjadi agak kenyal, kira-kira begitulah bahasanya. Terus kemudian keringatnya juga itu sering muncul keringatnya yang agak kuat dibanding yang biasanya setelah konsumsi ini, kan begitu. Itu salah satu daripada yang namanya, kalau mereka ilmu kesehatan itu sifatnya toksisitas. Jadi kalau bahasa kitanya yaitu membuang racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, itulah kira-kira gejala-gejala yang muncul sehubungan mereka mengkonsumsi bajakah ini, bajakah darah naga, kira-kira gitu. Jadi, dan kebetulan kalau mereka penyakitnya banyak, kami memberinya, kami kasih dengan bajakah yang lain, tergantung daripada penyakitnya itu apa yang dia keluhkan. Kami prinsipnya, Bapak Ibu sakitnya apa, keluhannya apa, baru kami kasihkan ke bajakah penambahnya bajakah yang lain, kira-kira begitu. Ibarat roti ini tepungnya, kira-kira begitu. Roti tanpa tepung nggak jadi roti. Yang lain itu sifatnya penambahnya aja. Jadi ibaratkan bajakah, kami inilah bajakah utama kami, selebihnya itu adalah tambahan. Ibarat roti, ini bajakah ini adalah tepungnya, kira-kira begitu. Artinya ramuan utamanya adalah inilah, kira-kira begitu. Itu yang kami sampaikan kepada setiap konsumen kami, dan alhamdulillah hasilnya sangat-sangat memuaskan. Kami merasa senang, kira-kira begitu. Itu kami tidak jauh-jauh, tetangga kami alhamdulillah sudah banyak yang merasakan akibat daripada, bukan akibat, itu merasakan daripada bajakah yang bisa kami sampaikan, kira-kira begitu. Yang terakhir ini kami kesimpulan setelah kami adanya aksi, kami dalam pengertian ada aksi, reaksi, dan kesimpulan. Aksi dalam arti kami memberikan bajakah ini ke konsumen, aksinya, reaksinya apa yang muncul adalah tadi ada 6 tadi yang reaksinya. Terus kemudian kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya yang ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa setahun kami konsumsi bajakah, inilah bajakah yang getahnya dengan seukuran yang hampir sama ini hampir sama ukurannya kurang lebihnya. Inilah bajakah yang paling kental, paling banyak getahnya, kira-kira begitu, dan mendapat perlakuan khusus. Ini bajakah, kebetulan ini videonya sudah kami videokan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat apa yang kami uraikan sehubungan dengan bajakah ini, kira-kira begitu. Bajakah bergetah merah ini, jadi ulasannya, perbandingannya apa. Nomor 2, sehubungan dengan tadi bahwa kami ingin tahu dan penasaran. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau tadi secara pengalaman yang kami analisa, secara pengalaman kami juga ingin mencoba yang namanya uji lab. Kira-kira bajakah ini mengandung apa, fungsinya untuk apa, kira-kira begitu, kok mempunyai kelebihan seperti itu dibanding bajakah yang lain, kira-kira begitu. Kesimpulan nomor 3 bahwa ada tubuh yang bisa menerima, dalam arti
reaksi tubuh terhadap obat itu bermacam-macam. Jadi ada yang mereka setelah minum Bajaka ini tidak mengalami reaksi apapun, dan ada juga yang mengalami reaksi sebagian atau mungkin sebagian lah, rata-rata, bukan keseluruhan, sebagian, kira-kira begitu. Artinya reaksi tubuh terhadap setiap obat atau Bajaka itu mengalami kondisi yang berbeda-beda, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya berikutnya, wajar kalau Bajaka ini mendapat gelar atau nama panggilan itu Bajaka darah naga. Lihat fisiknya. Nah, kira-kira begitu. Darahnya mungkin yang lain, mungkin ini kami ambil yang kering aja. Mungkin yang lain bayangkan darah itu seperti apa, atau bayangkan Bajaka dalam posisi masih basah. Di video yang lain juga nanti Bapak Ibu bisa melihat, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan, mohon doanya Bapak, nanti akan kami tampilkan testimoni apa reaksi, kira-kira begitu, untuk mendukung daripada, cuman karena ini terpengaruh dengan durasi, makanya kami sedikit maaf mengulasnya ini karena sudah panjang ya. Jadi maaf, ini akan kami buatkan nanti, insya Allah. Mudah-mudahan reaksi-reaksi apa yang muncul setelah minum Bajaka ini dibantu dengan Bajaka-Bajaka yang lain yang muncul apa, kira-kira begitu. Itulah kurang lebihnya. Terima kasih atas subscribe-nya, kurang lebihnya mohon maaf. Kami membutuhkan saran masukan buat kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini lebih menambah keyakinan bahwa kita ini berobat, ya kan, kita ini berobat harus dengan yakin dan niat, kira-kira begitu. Karena kalau kita nggak yakin, kita nggak ada niat, hanya seolah-olah atau mungkin setengah-setengah, kemungkinan bukan jadi obat. Nah, kira-kira itu salah satu di antara kenapa mereka juga ada yang berobat tapi tidak berhasil, kira-kira begitu. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.